Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Insyaallah hari ini akan disampaikan oleh guru kita dengan tema Sakratul Maut. Maka oleh karena itu kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk selalu menyimak dengan tema-tema yang kami sajikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini senantiasa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Laksana Film Dr. Kiai Haji Haikal Hasan wa ilaihi falyatafadhal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimahumullah. Mari niat itikaf dulu agar suasana terus terjaga dalam itikaf. Gitu ya. Lampunya nyala. Niat itikaf dulu Bapak Ibu sekalian. Niat itikaf agar Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap nafas gitu. Nah, alhamdulillah. Niat itikaf dulu, niat itikaf sekarang, untuk niat itikaf supaya duduknya kita ini, nafasnya kita ini, ya, bercandanya kita ini, ya, bahkan kalau ketiduran pun gitu ya. Bahkan langkah kaki kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekat-dekatnya makhluk dengan Khalik, sedekat-dekatnya itu hanyalah orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Allah yang sampaikan itu kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa ya, itu kan kalam Allah, bukan sama Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahai Musa, antara kau dan aku masih ada 70 dinding. Dan 70 dinding terangkat ketika umat Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan. Luar biasa. Maka itu sekarang ini kita yang lagi seperti itu jangan sia-siakan. Niat bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minta maaf sebelumnya, meminta di awal karena hari ini ternyata harus ada live jadwal di TV1 jam 2 siang di Bogor. Kalau live kan susah ya kita atur ya. TV1 juga yang minta, saudara kita juga, grup-grup kita juga, gitu ya. Jadi mesti buru-buru ya. Hadirin, barusan moderator Ustaz kita menyampaikan topik yang menyeramkan, yaitu Sakratul Maut. Saya bingung menyampaikannya karena saya belum pernah mengalaminya. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mengalaminya? Alhamdulillah ya, astagfirullah, belum pernah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ittiba, yang bisa kita lakukan adalah pelajaran. Dan dalam Al-Quran ada orang yang sudah Sakratul Maut dan diceritakan oleh Allah dengan lengkap dan detail. Siapa dia? Firaun. Diceritakan oleh Allah Sakratul Mautnya dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nah, ini yang menjadi pelajaran utama buat kita di siang hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu kepada jamaah sekalian, pernah dengar apa agamanya Firaun? Agama Firaun apa kira-kira? Yahudi. Agama Firaun apa kira-kira? Kafir. Kafir bukan agama. Kafir adalah nggak ada agama. Tapi zaman dulu ada agama kan? Zaman dulu. Zaman dulu ada agama. Firaun majusi. Dia mengaku diri Tuhan. Itu agama sendiri berarti. Kelihatannya jemaah ini mesti dapat kajian sejarah. Mesti. Kalau agama Islam itu ada sejak zaman Nabi Adam. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama Bapak Ibrahim dan dia Allah telah menyebut karakter Islam sejak dahulu.
Sebelum Ibrahim itu sejak dahulu kata Allah, sebelum Ibrahim saya sudah sebut kalian Islam. Surat Al-Hajj ayat terakhir. Sebelum Ibrahim alaihissalam Allah bilang saya sudah sebut kalian sejak dahulu, sebelum Ibrahim pun saya sudah sebut kalian Islam. Surat Al-Hajj ayat terakhir. Yang saya tanya barusan apa agamanya Fir'aun? Yang tadi ada yang bilang Yahudi. Yahudi muncul ya, when King Solomon died 930 BC kalau kata mereka. Dan ternyata betul, confirm apa yang dikatakan kaum Yahudi. Yahudi muncul when King Solomon died, ketika Nabi Sulaiman wafat tahun 930 sebelum Masehi. Dan itu confirm betul ternyata. Ya, karena Yahudi ada ketika keturunan Yahuda membentuk satu koloni dan dia menciptakan hukum sendiri buat keluarganya. Ya, nama hukum itu Judaism. Judaism itu adalah cikal bakal agama Yahudi yang muncul tahun 930 sebelum Masehi. Kagak ada hubungan sama Nabi Musa. Kagak ada hubungan sama Nabi Musa. Ayat yang barusan saya akan membacakan ini hubungannya, yaitu ketika Fir'aun mau mati, sekaratul maut di Fir'aun. Fir'aun sekaratul maut dalam Al-Quran ditulis surat Yunus ayat ke-90 yang tadi saya tanya apa agama Fir'aun. Siapa di antara jamaah sekalian yang pegang Quran terjemahan, boleh tolong dibacain terjemahannya. Surat Yunus ayat yang ke-90. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Dan kami selamatkan. Waduh yang benar nih, ini sahabat saya nih, saya sama beliau nih. Nggak lihat Ji, baik Ji. Alhamdulillah, baik. Kita ngobrol Ji ya. Iya. Ini saya lagi kesehatan, dia Masjidil Aqsa nih. Betul. Dan kami selamatkan. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Fir'aun orang muslim Pak. Allah yang bilang surat Yunus ayat 90. Kalau kita beriman cuma segitu, tapi 91 yang mengatakan Allah menolak keislaman ini. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu? Termasuk orang yang berbuat. Alhamdulillah. Pada siang hari ini tanggal 22 kita dapat pengertian satu yang selama ini mungkin lolos dalam pengertian kita. Fir'aun itu beragama Islam tapi Allah menolak keislaman ini. Surat Yunus ayat 90 dan 91. Dengan demikian kita punya pemahaman bahwa Nabi Musa menyiarkan agama Islam, bukan agama Yahudi. Haram menurut kita kalau kita mengatakan Nabi Musa membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Surat Yunus ayat ke-84. Nabi Musa menyebut itu kalau kalian orang Islam, tawakal Allah. Tidak ada hubungannya Nabi Musa sama Yahudi. Nabi Musa membawa umat Bani Israel. Bani itu anak, Israel itu Yakub. Nama lain Yakub itu Israel. Isra berjalan, Tuhan yang memperjalankan aku, dikasih nama sama Ibrahim. Sementara nama asli dan Ishak itu Ishaqil. Ishak itu gembira tertawa, itu Tuhan menggembirakan aku, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan nama anak-anaknya dan cucunya dengan nama begitu. Begitu juga anaknya pertama Ismail. Ismail mendengar itu Tuhan mendengarkan doaku. Itu bahasa Ibrani. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang mau yang diceritakan dalam Al-Quran salah satunya adalah sekarang Fir'aun. Lihatlah teriakan Fir'aun, wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin. Saya orang Islam. Dia ada yang lain aman tu Nabi Musa wa Harun. Sekarang saya beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Ya Rabb, teriak Fir'aun, ya Rabbi, ya Tuhan, sekarang saya orang Islam, Kenapa baru sekarang? Pak, ini intiba. Ini kita mengambil pelajaran sekaratul maut kita, dan kita pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang nyawa pasti ketemu sekaratul maut. Dan kepastian itu ya Allah ya Allah, kita merinding ngomongnya. Kita dalam keadaan kayak gimana? Nah, orang akan diiringi dan diiringi dengan yang dicintai. Kalau kita cintanya masjid, tanpa kepikiran masjid, tanpa mau nyumbang masjid, tanpa mau bangun masjid, yang kita bangun masjid kotor kita berdiri, bersih, kita semua. Ya insya
atau baru pulang dari masjid atau mau ke masjid. Tapi yang kita pikirin mall yang mana yang belum kunjungi, mall yang mana, jangan gitu. Gak enak mati di mall, ya. Malu kita, apalagi kan kalau naudzubillah, ya Allah, dina, betul-betul suul khatimah. Hati-hati. Selain lokasi juga orang. Ya, kita meninggal diri yang mencintai lokasi. Yang kedua orang, siapa yang kita sebut-sebut terus? Siapa yang kita cintai terus? Siapa yang kita sebut-sebut namanya? Siapa yang kita puji-puji? Siapa yang kita pasang wallpaper di handphone? Hati-hati saudara, hati-hati. Ya, anak-anak kita tuh ingetin, jangan terlalu-terlaluan sama Korea-Koreaan. Ya, jangan terlalu-terlaluan. Kalau komunis kita nonton ya, tapi kalau gandrung hati-hati, hati-hati. Orang akan meninggal dengan diri. Cintakan dia dengan Nabi kita Muhammad SAW. Cintakan dia dengan masjid. Maka dia insya Allah sekarang maut itu husnul khatimah. Cintakan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Isi terus telinganya Nabi Muhammad itu orang yang mulia, orang yang baik, orang yang suci, orang yang bersih dari dosa, orang yang mengutamakan kebaikan, orang yang melindungi kaum minoritas. Catat itu. Biarnya kita paham. Rasulullah pelindung kaum minoritas, Rasulullah pelindung kaum Yahudi, Rasulullah pelindung kaum Nasrani, Rasulullah pelindung kaum Majusi, Rasulullah bahkan pelindung kaum kafir Quraisy karena kata-katanya yang paling fenomenal. Barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku, kata Rasulullah SAW. Masa yang begini dibilang radikal? Masa yang begini dibilang radikal? Rasulullah itu pelindung kaum minoritas. Wahai umat Islam dimanapun anda berada, kalau antum cinta pada Rasulullah, jadilah betul-betul mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah yang sampaikan, barang siapa yang mengganggu kehormatan mereka, kata Rasulullah, sama dengan mengganggu kehormatanku. Pasal 1 Piagam Madinah tertulis kata-kata itu. Pasal 1 Piagam Madinah. Pasal 2 ini, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Survei saya setiap masjid saya tanya, pasal 2 Piagam Madinah. Pasal 3. Pasal 4. Jadi ada 47 pasal Piagam Madinah. Kalau sampai kita nggak tahu, jangan-jangan ada yang nutupin sejarah ini. Mestinya SD dapat, SMP dapat, SMA dapat, kuliah dapat, diujikan agar semua tahu bahwa Islam itu sangat toleransi, Islam itu sangat menghargai kebinekaan, Islam itu sangat melindungi minoritas, Islam itu la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, bukan seperti yang ditayangkan di dunia barat, bukan seperti yang ditayangkan oleh orang-orang yang menampilkan kekerasan. Bukan Islam yang ditampilkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri ISIS, bukan Islam yang menamakan sekelompok Syiah, bukan sama sekali. Mereka bukan bagian dari Islam. Islam itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, rahmatan lil alamin. Islam itulah yang menghargai dan menghormati dan mengikuti jejak-jejak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh sahabat Nabi dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seluruh para sahabat-sahabat Nabi, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak para tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki. Mereka sudah lengkap dan itu yang kita pegang. Juga menghargai ulama-ulama. Ya, ulama-ulama di Indonesia luar biasa banyak. Itu Islam yang utuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masyaallah muslimin, balik lagi kepada sekaratul maut. Hati-hati. Yang kita sebut itu akan mengiringi kita. Yang kita gandrungi itu akan mengiringi kita. Yang kita cintai itu akan mengiringi kita. Yang kita suka sebut, itu dia. Maka jangan pernah lisan kita berucap istighfar dan sholawat atas Nabi. Ini yang bisa menyelamatkan sekaratul maut kita sekarang. Sekali lagi, istighfar dan sholawat atas Nabi. Dua hal ini yang akan membuka pintu langit. Bukankah doa tertutup? Bukankah ada hijab antara Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik dan kita sebagai makhluk? Hijab itu terangkat ketika kita baca hamdalah, istighfar dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah terbuka hijab tanpa 3 hal ini. Karena itu 3 hal ini selalu ada dalam lisan kita. Insya Allah dalam sekaratul maut Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat yang berwajah putih bersih. Barusan saya baca kitab tafsir ya, tentang sekaratul maut
dalam Tabiul Ghafilin ya. Ini Masya Allah, saya like sih. Asal Kadi ini luar biasa dalam cerita Sakaratul Maut. Lengkap diceritakan tentang detik-detiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara antum mungkin pernah ada mendampingi orang yang Sakaratul Maut. Ya, ada. Nah, inilah akhir yang akan saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena harus mengejar live ya, salah bikin jadwal kelihatannya. Tapi saya janji tadi pengurus Pak Zulfikar, wih Masya Allah ada di situ ramai. Janji sama beliau setiap Rabu pertama bahas sejarah. Setiap Rabu pertama zuhur bahas sejarah. Dan mau izin di sini juga saya mau infak. Setiap Rabu pertama seluruh jamaah boleh menikmati kopi Babe Hekal gratis di bawah. Pasti kan? Setiap Rabu kita dimari kopi gratis sama snack gratis sama makan siang gratis. Sama kasih yang kita cari ini. Iya kan? Rabu pertama. Habis Ramadan jangan sekarang. Batal. Gitu ya. Ini pegangannya. Jadi nggak ada bukan nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan kajian. Ini pegangannya. Ini pegangannya. Ini jilid 1. Jilid 1 segini, jilid 2 dan sampai jilid 3. Ini pegangannya jadi betul-betul ilmiah. Ada lebih dari 165 buku yang saya rangkum untuk menyampaikan 3 jilid ini. Ya. Dan ini saya berikan hari ini hadiah buat semua yang hadir. Nah, ya. Cuman ganti yang kau cetak ini. Kan jilid 2 perlu dicetak. Dari mana tulisnya jilid 2? Ya jilid 1-nya habisin gitu kan. Jadi bisa cetak jilid 2. Maklum udah 6 percetakan, udah 8 percetakan yang minta tolong cetakin kagak ada yang mau sih. Gak ada mau. Padahal isinya akurat, isinya jelas. Silakan didebat. Anda bilang isinya di sini salah satunya Islam masuk ke Indonesia, bohong melalui pedagang penjara dari India. Dakwah sahabat kami itu ada makomnya tahun 639 sampai di Aceh. Sampai dengan 25 papat itu 39 dan makamnya di Aceh. Di Loksmawe. Ya, untuk buktinya Buya Hamka menulis tahun 646 masuk pertama kali. Buya Hamka, Masya Allah, gurunya Asia ke Indonesia. Sampai-sampai ada beli buku Buya Hamka di Singapura. Ya, tak tahu di mana nak lebih barangkali ya, tentang sejarah masuk Islam ke Nusantara. Ada beli di Singapura dan Buya Hamka menulis dengan jelas. Pada periode Sayyidina Utsman bin Affan tiba urusan yang berkaliga. Kaliga itu kalau menurut Ceko, Holy itu di dalam pesisir Jepara sampai ke Jawa Timur kerajaannya. Nama ratunya Ratu Shin. Itu masuk Islam ke sana tahun 1946. Anak tulis di situ. Kita bahas sejarah, nggak bahas yang lain, nggak bahas politik, nggak bahas ekonomi, nggak bahas yang lain. Gue capek politik bohongin dulu, gila dong. Ya, kapok lah. Ya, nggak bahas kita ekonomi, nggak bahas politik, ekonomi sosial budaya, kita bahas sejarah. Hari Rabu pertama di Masjid Bakti. Insya Allah umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tutup dengan kalimat hamdalah, istighfar, sholawat mulai sekarang tidak akan pernah lepas dari mulut kita. Lagi nonton, kayak lagi TikTok, kayak lagi WH, kayak lagi ngapain, kayak terserah. Tapi mulut kita jangan berhenti karena insya Allah akan wafat dengan kalimat itu. Yang terakhir saya sampaikan tadi sebelum jadi adalah ayahanda almarhum. Ayahanda semua hidupnya kayak begitu aja. Kalau lagi duduk di depan 3 hari, 4 hari, kadang-kadang seminggu hatam ayahanda almarhum. Ya hidupnya di masjid aja. Hidupnya di masjid. Akhir hayatnya hidupnya di masjid. Beliau mantan daripada sekretaris pribadi dan menteri wakil presiden Pak Sudarmono. Ya. Beliau di masa muda di sekretariat negara senior daripada Pak Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Modiono, itu ayah saya senior daripada mereka semua. Akhir hayatnya di masjid aja begitu. Jadi ketika wafat, apa yang dia bilang? Bukan pintu, kenapa orang-orang masjid mau datang? Gitu dia bilang. Mana benar? Dia bilang nggak ada yang datang, Pak. Kan tadi pada datang gitu. Dia nggak mau makan, nggak mau apa ya, makan, nggak mau. Nggak lama kemudian tangan ke atas, ada duit selamat. Kita nggak lihat Pak. Wallahi wabillah. Saya nggak lihat. Cuma kayak saya tangannya begini, disejuk kali begini, disejuk kali begini, disejuk kali begini. Banyak banget yang datang. Gitu, nggak tahu.
Hari itu saya ke Medan, ada tugas di Medan. Tiketnya saya penting saya nggak ada di berangkat. Kalau saya telepon itu masih sebagai salah seorang GM perusahaan asing. Saya telepon pimpinan saya dan bilang saya sakit, saya nggak bisa berangkat ke Medan. Alhamdulillah pimpinan saya mengatakan, oh ya nggak apa-apa rawat dulu ayah. Pasti saya disikin, bah, mereka lapar, mau makan. Saya bilang, abah jangan lupa terus alhamdulillah, astagfirullah, sholawat. Abah dengar tadi saya masih ngeledekin gitu ya. Abah saya ngangguk, iya, nggak jawab iya, ngangguk aja. Ya bah ya. Begitu saya melangkah keluar, tiba-tiba beliau nggak ada. Beginilah yang kita maksud Mustafa itu. Beginilah yang kita pengen, gitu ya. Demikian pula terjadi di Papua. Saya juga tadi ayat di Papua saya juga ibunda juga demikian, persis ibunda. Kalau ibunda Yasin Tabarok yang paling benar itu Yasin Tabarok, selalu Yasin Tabarok wakil, Yasin Tabarok wakil, Yasin Tabarok wakil, selalu begitu. Dan dalam keadaan ngaji begitu, kalau sudah koma, tapi ini masih mendengar dan merespon apa yang saya sampaikan. Begitu juga. Mungkin ini baca ini betul-betul manusia Rahman. Baca ikutin dia, saya baca. Belum sampai surah selesai, di Papua saya juga, ibunda juga. Nah, demikian yang sekarang bermaut yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin.